Selamat pagi, perkenalkan nama saya Valeria Ola, NIM 190416895, kelas manajemen A2 pagi, dosen Bapak Adi Nursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang telah diberikan. Nah, jadi soalnya ada 3 bagian, yaitu bagian pertama berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan juga Google Classroom. Baik, saya akan memulai soal bagian A. Soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran 2 dan mengapa? Jawabannya, saya selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran 2 karena saya ingin mendapatkan nilai dan wawasan yang memuaskan. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Jawabannya, saya telah hadir sebanyak 14 kali. Jadi, setiap pertemuan saya selalu hadir dan tidak pernah tidak masuk. Soal yang ketiga, apa yang saudara lakukan selama saudara mempelajari manajemen pemasaran lanjutan secara daring dan manfaat apa yang saudara peroleh dalam mempelajari manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Jawabannya, yang saya lakukan selama mempelajari manajemen pemasaran secara daring adalah mempelajari materi-materi yang telah diberikan serta mencari materi yang kurang jelas. Manfaatnya adalah saya lebih mandiri dalam mencari materi, mengerjakan tugas, dan saya lebih mandiri dalam melakukan segala hal. Soal yang keempat, apa tugas terstruktur yang telah diberikan oleh dosen kepada saudara selama kuliah daring dan juga jelaskan tugas terstruktur tersebut? Jawabannya, jadi tugas terstruktur yang telah diberikan oleh dosen adalah membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di channel YouTube pribadi, kemudian mengirimkan link jawaban tersebut ke dalam grup WhatsApp, Facebook, dan juga Google Classroom. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring memberikan kesan kepada Anda? Dan platform apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi materi atau kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Baik, jawabannya, kuliah daring sangat memberikan kesan kepada saya, walaupun menurut saya kurang menyenangkan karena tidak ada teman-teman dan saya harus mengerjakan semuanya sendiri. Namun, itu membuat saya lebih mandiri dalam mencari materi yang saya tidak mengerti dan dalam mengerjakan tugas. Platform yang digunakan adalah grup WhatsApp, Facebook, dan juga Google Classroom. Baik, saya akan melanjutkan pada soal bagian B, yaitu bagian B berkaitan dengan teori-teori manajemen pemasaran lanjutan. Jadi, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, jadi menurut Warren J. Kagan, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Selanjutnya, distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retail atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumen yang tinggi. Contohnya seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain-lain. Kelebihannya adalah memberikan akses yang mudah bagi para pelanggan. Kekurangannya, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka atau memberi produk tersebut di tempat itu. Selanjutnya, distribusi selektif. Jadi, distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran dengan memilih beberapa distributor atau pengecer pada suatu daerah tertentu. Di antara distributor dan pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contohnya, saluran distribusi selektif adalah
pada produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihannya, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut, atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya karena distribusi selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada satu atau dua distributor atau pengecer saja pada suatu area, daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi, dengan jumlah konsumen yang terbatas. Kelebihannya, produk tersebut dianggap prestisiun atau produsen. Juga menjamin bahwa toko pengecer menerima atau di mana produk didistribusikan akan memberi atau mampu melayani produk dengan layak. Kekurangannya, akses produk kepada pelanggan sangat terbatas. Soal yang kedua, jelaskan hambatan atau resiko dalam persaingan global, serta jelaskan kelebihan dan kekurangannya di Indonesia dalam menghadapinya. Jawabannya, hambatan dalam persaingan global, yaitu ancaman persaingan segmen yang kuat, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, ancaman kekuatan posisi tawar-membeli, dan ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Kelebihan dari globalisasi adalah meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang tumbuh. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing atau kualitas tinggi dari produk dan biaya rendah. Kekurangan dari globalisasi yang pertama, volatile lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, jadi tujuan perusahaan tidak tercapai. Yang kedua, interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dan beragam ekonomi, sosial, dan budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi menjadi lebih sulit karena perbedaan bahasa, geografis, perbedaan budaya, dan juga sebagainya. Yang keempat, informasi penting untuk perencanaan dalam hal ketersediaan, kedalaman, dan akurasi sangat bervariasi. Yang kelima, sulit untuk menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara karena perbedaan dalam struktur industri dan juga praktek bisnis. Soal yang ketiga, apakah perbedaan antara bauran promosi dan juga bauran pemasaran? Dan jelaskan dengan faktor-faktornya. Jawabannya, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi, yang pertama, jenis pasar produk, yang kedua, tahap kesiapan pembeli, yang ketiga, tahap siklus hidup produk, yang keempat, tahap kemunduran. Selanjutnya, bauran promosi ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya, produk merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, harga. Bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkatan harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Yang C, saluran distribusi. Merupakan kepuasan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. Yang selanjutnya adalah promosi. Merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam meningkatkan produk tersebut kepada konsumen. Soal yang keempat, pemasaran online terdiri dari online marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Online retail yaitu Lazada, Blibli, dan lain-lain. Serta Classic Air, Kaukukus, Rumah 123, dan lain-lain. Jelaskan secara detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Baik, jawabannya. Jadi, dalam kegiatan online marketplace terdapat kewajiban PPWH dan PPN.
dalam proses bisnis jasa penyediaan suatu tempat atau waktu, penjualan barang atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchants oleh penyelenggara. Selanjutnya, dalam kegiatan klasik EDC, terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat atau waktu untuk memanjang kontak, barang atau jasa. Selanjutnya, dalam kegiatan daily deals, terdapat kewajiban PPH dan juga PPN dalam proses bisnis, jasa penyediaan tempat dan atau waktu, penjualan barang atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada marketers oleh penyelenggara. Dan dalam kegiatan online retail, terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penjualan barang atau jasa. Jadi, jenis-jenis transaksi e-commerce terbagi menjadi dua, yaitu transaksi yang berhubungan dengan pembuatan desain, website, dan transaksi yang dilakukan dengan melalui sebuah website akan dikenakan PPN karena berhubungan dengan jasa. Dalam kegiatan transaksi e-commerce, terdapat potensi pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara. Membagi kegiatan e-commerce dalam 4 kegiatan besar, yaitu online marketplace, classic ADC, daily deals, dan online retail. Dengan diterbitkan SE 62, tidak ada pajak baru atau khusus atas transaksi e-commerce, sehingga hanya berlaku ketentuan umum. Apabila dapat mengawasi transaksi e-commerce, maka pengiriman dari sektor ini akan dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penerima pajak. Soal yang kelima, bagaimana cara atau strategi marketing UMKM yang baru berkembang? Baik, jawabannya, bagi pengusaha penjualan sate Taichan yang serius mengembangkan bisnis penjualan sate Taichan, maka mereka menyadari aktivitas pemasaran lewat promosi usaha sate Taichan harus dilakukan sehingga berbagai cara untuk mencapai kesuksesan. Nah, jadi pada umumnya kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Nah, jadi strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor mikro, faktor makro, dan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang penjual, yaitu tempat yang strategis, produk yang bermutu, dan 3 harga yang kompetitif. Yang keempat, promosi yang gencar. Dari sudut pandang konsumen, yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen, biaya konsumen, kenyamanan, dan komunikasi. Nah, saat ini ada salah satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan oleh banyak orang, yaitu promosi online melalui website. Anggaplah website adalah markas besar untuk bisnis penjualan sate Taichan. Maka dengan adanya website, kita akan memperoleh keuntungan dengan maksimal. Nah, jadi dengan adanya promosi tadi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Tujuan promosi itu adalah menyebarkan informasi produk pada target pemasaran potensial untuk mendapatkan kenaikan penjualan atau profit atau laba, untuk mendapatkan konsumen baru atau menjaga kestabilitasan atau kesediaan konsumen. Yang keempat, untuk menjaga kestabilitasan penjualan ketika lesu melihat pasar. Yang selanjutnya, membedakan serta menunggalkan produk branding atau produk pesaing. Yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketujuh, mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Nah, sekarang saya akan lanjutkan pada soal bagian C. Nah, jadi bagian C ini berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen pemasaran 2. Jadi, setelah mahasiswa menonton video yang telah diberikan, maka mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul dari video yang ditonton, makna video menurut versi mahasiswa, dan teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara, serta manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video pemasar tersebut. Baik, saya sudah membuka linknya. Jadi, judul video yang pertama ini adalah Marketing Mix atau bauran pemasaran. Maknanya, marketing mix adalah kunci sukses sebuah perusahaan. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut adalah pengertian marketing mix,
komponen marketing mix, produk, price, place atau tempat, dan promosi. Manfaatnya adalah mampu mengalokasikan dalam bentuk tanggung jawab untuk setiap bagian atau variasi atau divisi dengan tugas masing-masing yang telah ditentukan. Baik, link kedua, yaitu berjudul marketing adalah pemain otak. Maknanya, marketing adalah sebuah brain game. Teori-teori yang dijelaskan adalah pengertian marketing, cara menggunakan atau memenangkan marketing, cara menggunakan atau menguasai, neuroscience marketing atau neuromarketing. Manfaatnya adalah dapat belajar bagaimana cara menggunakan atau menjual. Yang kedua, mampu lebih memahami orang lain. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan pelanggan lama. Yang keempat, pintar dalam mengambil keputusan. Baik, saya akan lanjutkan soal yang nomor 2, yaitu soal yang berkenaan dengan video 8 dan 9 dalam grup Google Classroom. Jadi, dalam link ke-8 itu, judulnya adalah cara-cara membuat judul yang menjual. Nah, maknanya kita harus mempelajari cara-cara membuat judul yang menjual dengan tepat agar kita bisa menjalankan bisnis dengan baik. Teori-teori yang dijelaskannya adalah yang pertama, membahas kepentingan diri sendiri. Yang kedua, model berita. Yang ketiga, rasa keingintahuan. Yang keempat, menawarkan cara cepat dan mudah. Yang kelima, benefit headline dan crossy headline, gimmick headline, dan macam-macam headline lainnya. Manfaatnya adalah dengan mempelajari materi dalam video ini, saya dapat mempunyai wawasan mengenai cara-cara membuat judul yang menjual dan macam-macam headline yang berguna untuk saya ke depannya. Baik, selanjutnya video yang ke-9, yaitu berjudul Cara Mengeksekusi Rencana. Maknanya kita harus menyusun rencana dengan baik agar kita dapat mempelajari atau menjalankan bisnis dengan baik. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara adalah cara-cara mengeksekusi rencana yang benar, contoh-contoh rencana, dan strategi pengeksekusian rencana. Manfaatnya adalah kita dapat menyusun rencana untuk bisnis kita dengan matang dan baik. Baik, sekian jawaban dari ujian akhir semester yang telah saya bacakan. Atas waktunya, saya ucapkan terima kasih dan juga selamat pagi.